Kajian Ahad Ba'da Subuh di Masjid Al-Muhajirin Kancil, penceramah Dr. Haji Asep Syaifullah, LC, MA, dengan tema, Ibadah Ramadan sebagai kebiasaan dengan Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Ahad tanggal 15 Februari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira sudah tanggal berapa? 27 Sya'ban, ya. Artinya apa? Artinya beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau Muhammadiyah sudah resmi menetapkan bahwa Ramadan itu atau awal Ramadan akan jatuh pada hari Rabu. Jadi Muhammadiyah itu dari malam Rabu sudah tarawih. Sementara NU dan pemerintah belum bisa menetapkan. Kemungkinannya dua, kalau tidak hari Rabu maka hari Kamis. Oleh karenanya nanti di hari Selasa petang mereka akan mengadakan sidang isbat dan pemantauan di beberapa tempat. Jika pada sore itu hilal terlihat, maka awal Ramadannya bareng sama Muhammadiyah hari Rabu. Tapi kalau seandainya hilalnya tidak terlihat, berarti awal Ramadannya Kamis. Kira-kira mau pilih mana Bapak Ibu, ikut NU apa Muhammadiyah? Ikut yang puasanya belakangan tapi lebarannya duluan, Tat. Ya, mau ikut NU, mau ikut Muhammadiyah, pemerintah silahkan Pak ya, karena dua-duanya menggunakan metode yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadiyah pakai metode hisab, NU dan pemerintah menggunakan metode ru'yah. Di dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaklah kalian berpuasa ketika melihat hilal Ramadan, dan hendaklah kalian berhenti berpuasa jika melihat hilal Idul Fitri. Ini metode pertama, ya, metode ru'yatul hilal, memantau hilal. Kemudian kata Nabi, fa in gumma alaikum,
apabila langitnya berawan sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, fakdurulah, hendaklah kalian hitung posisinya. Nah, ini namanya metode hisab. Jadi dalam satu hadis Nabi itu menyebutkan langsung 2 metode, ya, dan 2 metode ini yang digunakan oleh para ulama kita. Jadi untuk menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri hanya dengan 2 metode ini saja, nggak boleh pakai metode lain, apalagi metode yang tidak bisa diverifikasi secara empiris. Misalkan ada orang yang mengaku bermimpi bertemu Nabi, kata Nabi Muhammad Selasa puasa. Kira-kira boleh nggak berpatokan pada mimpi? Tidak boleh. Bukannya kita mengingkari mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi itu benar, Pak. Mimpi yang benar. Di dalam Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia benar-benar melihatku. Fa inna syaiton la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai diriku. Jadi setan itu bisa menyerupai ulama, bisa menyerupai siapapun, tapi ada satu sosok yang tidak bisa diserupai oleh setan. Siapa? Rasulullah. Makanya kalau mimpi ketemu Rasulullah pasti benar itu Rasul, nggak mungkin setan. Cuman pertanyaannya begini Bapak Ibu, setan itu memang betul tidak bisa menyerupai Nabi, tapi setan bisa mengaku-ngaku sebagai Nabi. Setan datang di dalam mimpi seseorang, pakai imamah putih, jubah putih, pakai tongkat, janggut yang rapi, wajah tampan. Datang ke orang awam yang tidak pernah mempelajari sifat-sifat Nabi, tidak pernah mempelajari ciri-ciri fisik Nabi, tidak pernah mempelajari Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, tidak pernah mempelajari Al-Mawahib Al-Laduniyah, tidak pernah mempelajari Muhammad Insanun Kamil. Kira-kira orang tersebut tertipu tidak oleh setan? Tertipu, Pak. Dia kira itu Nabi, padahal itu setan yang mengaku Nabi. Maka hati-hati, jangan berpatokan kepada mimpi. Kenapa? Bisa jadi itu setan yang menyerupai Nabi. Datang di dalam mimpi seseorang ngaku-ngaku Nabi, dibilang Ramadan besok, Idul Fitri besok, dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak bisa berpatokan sama mimpi. Tidak bisa juga berpatokan dengan ilham. Kira-kira ilham itu apa, Bapak Ibu? Ada yang namanya ilham di sini. Jadi ilham itu sebuah pengetahuan langsung dari Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Jurjani di dalam Mu'jam At-Ta'rifat. Ya. Jadi ilham itu benar adanya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, disebutkan di dalam hadis, itu terjadi pada para sahabat, cuman tidak boleh berpatokan hukum melalui ilham. Ya. Sebab ini sesuatu yang nggak bisa diverifikasi. Dan banyak kita lihat di setiap Ramadan itu pasti banyak yang ngawur, Pak. Betul nggak? Ramadan tahun lalu ada satu kampung, dia sudah sholat Idul Fitri seminggu sebelum pemerintah sholat Idul Fitri. Pernah dengar berita itu, Pak? Satu kampung sholat Idul Fitri. Akhirnya ada wartawan yang wawancarai ustadznya, "Ustadz, kenapa Ustadz sudah sholat Idul Fitri padahal pemerintah seminggu lagi, NU seminggu lagi, Muhammadiyah seminggu lagi?" Apa jawaban ini Ustadz? "Semalam saya ditelepon sama Allah." Di WA, mungkin sekarang di video call sama Allah. Nah, ini kan ngawur-ngawuran, Pak, ya. Jadi tidak boleh menetapkan hukum dengan hal-hal seperti itu, dengan hal-hal yang khayalan, bukan ilmiah. Tidak boleh menetapkan hukum awal Ramadan, Idul Fitri dengan mimpi, dengan ilham, dengan kasyaf, atau dengan tadi kata ditelepon Allah. Nah, ini udah ngawur luar binasa ini orangnya. Ini hati-hati. Jadi metode menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri ada berapa? Cuman 2, yaitu
dengan ru'yatul hilal, langsung melihat hilal. Yang kedua dengan hisab, dengan perhitungan, ya. Jadi mau yang menggunakan metode ru'yatul hilal atau hisab, dua-duanya benar. Silahkan Bapak Ibu pilih. Tapi kalau sudah milih istiqomah ya dari awal. Kalau ikut Muhammadiyah dari awal ya sudah, lebarannya Muhammadiyah juga. Kalau udah ikut NU pemerintah dari awal, lebarannya NU juga. Jangan nyari yang cepet ya. Nah, jadi seperti itu, dua metode ini aja ya. Jadi nanti kalau ada orang yang aneh-aneh di bulan suci Ramadan, dapat ini dari Allah, dapat itu dari Allah, tidak bisa dipercaya, jangan diikuti. Insya Allah sampai sini paham ya Bapak Ibu. Nah, oleh karena Ramadan tinggal beberapa hari lagi, maka kajian pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang ibadah Ramadan. Saya dikasih judul ini Pak, ini judul bukan dari saya. Saya dikasih judul ini, makanya saya pengen koreksi dikit ya, nggak apa-apa ya. Judulnya itu ibadah Ramadan, antara kebiasaan dan kesadaran. Nah, mohon maaf saya koreksi sedikit, ini kurang tepat. Yang betul ibadah Ramadan sebagai kebiasaan dan sebagai kebiasaan dan dilakukan dengan kesadaran, sebagai kebiasaan dan dengan kesadaran. Mungkin seperti itu lebih tepat. Kenapa? Karena kalau antara kebiasaan dan kesadaran, seolah-olah kita suruh milih ibadah Ramadan itu mana lebih afdol, sebagai kebiasaan atau dengan kesadaran. Sebetulnya ini bukan pilihan, sebab lawan dari kebiasaan adalah tidak biasa, dan lawan dari kesadaran adalah tidak dengan kesadaran. Kebiasaan itu merupakan ibadah lahiriah, ibadah zahir, sementara kesadaran ibadah batin. Jadi ada konteksnya masing-masing ya. Jadi kurang lebih judulnya seperti itu, ibadah Ramadan sebagai kebiasaan dan penuh kesadaran, bisa seperti itu. Nah, tapi ini judul udah bagus, udah mantep, secara ilmu tasawuf sebetulnya bisa dipadukan ya. Cuman sedikit koreksi itu saja. Slide yang kedua, jadi sebelum masuki slide-slide berikutnya, saya batasi dulu Pak. Jadi ada 3 poin yang bisa dibahas dalam judul ini. Pertama, ibadah Ramadan. Yang kedua, sebagai kebiasaan. Dan yang ketiga, dijalani dengan kesadaran. Nah, 3 poin itu. Sekarang kita akan bahas poin pertama dulu, ibadah Ramadannya. Daftar ibadah di bulan Ramadan. Nah, jadi ada 10 ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Kira-kira jelas ini Pak tulisannya? Jelas ya. Yang pertama yaitu puasa. Yang kedua sholat tarawih. Yang ketiga tadarus Al-Quran. Jadi tadarus ini artinya bukan baca Quran, tapi saling mengkaji, saling mempelajari Al-Quran. Dari tadarosa ya tadarosu, wazannya fa'ala tafa'ala ya tafa'alu, yang maknanya saling. Tadarosa ya tadarosu artinya saling mempelajari, baik mempelajari maknanya. Misalkan Bapak kumpul punya kelompok beberapa orang selama Ramadan, itu baca Quran berkelompok, ganti-gantian, saling menyimak. Kalau ada yang salah dibenerin, itu namanya tadarus, saling mempelajari ya.
itu mempelajari lafadznya. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi kita di Ramadan itu harus punya agenda untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Perhatikan Pak, mad tabi'i itu yang penting. Mad tabi'i itu 2 harokat, jangan sampai lebih. Di mana-mana saya lihat banyak orang yang mad tabi'inya 3, 4. Ya, perhatikan panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Nah, ini dilakukan di Ramadan, namanya tadarus Al-Quran. Atau tadarus juga bisa tadarus maknanya. Ya, kalau tadarus makna berarti mempelajari makna Al-Quran. Jadi bisa tadarus lafad, bisa tadarus makna. Yang keempat, i'tikaf, terutama di 10 akhir bulan suci Ramadan ya. Yang kelima, mencari Lailatul Qadar. Bukan mencari Laila ya. Oke, Lailatul Qadar. Beda lagi di judulnya kalau mencari Laila ini. Yang keenam, zakat fitrah. Yang ketujuh, memberi makan orang berbuka. Yang kedelapan, sedekah. 9, memperbanyak zikir dan doa. Karena Ramadan itu bulan yang mustajab untuk kita berdoa. Yang ke-10, umroh. Hadis riwayat Imam Bukhari, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan suci Ramadan sebanding dengan haji ya. Nah, inilah 10 daftar ibadah di bulan suci Ramadan. Semuanya sunnah kecuali 1, yaitu puasa. Jadi dari 10 daftar ibadah di bulan suci Ramadan, yang wajib cuma 1, yaitu puasa. Pak Ustadz, bagaimana dengan zakat fitrah? Bukankah zakat fitrah itu wajib? Ya, betul. Zakat fitrah wajib, tapi wajibnya itu jika sudah memasuki Syawal. Bapak Ibu boleh bayar zakat fitrah di bulan suci Ramadan, baik di awal, pertengahan, atau akhir, tapi belum wajib. Kapan zakat fitrah itu wajib? Nanti ketika sudah memasuki Syawal. Matahari terbenam di akhir bulan suci Ramadan, tiba waktu maghrib Syawal, maka baru zakat fitrah hukumnya menjadi wajib. Jadi di dalam kitab-kitab fikih, salah satunya Fathul Qorib atau hasyiahnya, Hasyiah Al-Baijuri, atau matannya, matan Abi Syuja yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Isfihani, dijelaskan bahwa syarat wajib membayar zakat fitrah adalah seseorang sudah hidup di bulan suci Ramadan dan masih hidup di bulan Syawal. Jadi kalau sempat hidup di 2 bulan ini, maka baru dia wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau hidupnya cuma di salah 1-2 bulan ini saja, maka tidak wajib. Contoh, ada seseorang di bulan suci Ramadan masih hidup, tapi sebelum memasuki Syawal dia meninggal dunia, wafat di bulan suci Ramadan. Apakah dia wajib membayar zakat fitrah? Tidak wajib ya, karena hidupnya di Ramadan saja, dia tidak mendapati Syawal. Atau contoh yang kedua, orang yang hidupnya di Syawal doang. Ada bayi yang baru lahir di malam Idul Fitri, kita lagi takbiran ya, tetangga kita lahiran. Kira-kira itu bayi wajib tidak dikeluarkan zakat fitrahnya? Tidak wajib, karena dia baru hidup di bulan Syawal saja, tidak mendapati hidup di bulan suci Ramadan. Nah, jadi syarat wajib zakat fitrah adalah di Ramadan dia sudah hidup, walaupun hidupnya sebentar misalnya. Di Syawal dia sudah ada, misalkan lahirnya di akhir Ramadan, 1 hari sebelum Lebaran dia lahir.
Kemudian 1 hari setelah lebaran dia meninggal. Jadi wajib zakat fitrah karena pernah hidup di 2 bulan tersebut. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu kewajiban zakat fitrah. Kalau puasa mutlak di Ramadan wajib. Kalau zakat fitrah ya dilihat dulu. Kalau dia hidup sampai Syawal wajib. Kalau tidak hidup sampai Syawal tidak wajib. Atau baru hidup di bulan Syawal tidak wajib. Nah, jadi dari 10 daftar ibadah di bulan suci Ramadan yang wajib berapa? 1 saja, puasa Ramadan. Yang lain sunnah. Kemudian masih terkait ibadah di bulan Ramadan, yaitu tentang pahala ibadah di bulan Ramadan. Apakah pahala di bulan Ramadan itu sama saja dengan di bulan-bulan yang lainnya atau berbeda? Di sini jawabannya. Pertama, amalan sunnah sama dengan pahala wajib. Artinya kalau kita melakukan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka balasan pahalanya adalah pahala ibadah wajib. Amalan wajib sama dengan 70 kali lipat. Artinya ketika kita melakukan amalan wajib di bulan suci Ramadan, maka pahalanya Allah kalikan 70 kali lipat. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amalan sunnah di dalamnya, maksudnya di dalam bulan suci Ramadan, maka ia seperti melaksanakan satu amalan wajib di bulan lainnya. Jadi Ramadan itu spesial Bapak Ibu. Kalau di bulan lain melakukan amal sunnah pahalanya sunnah, di Ramadan melakukan amal sunnah tapi pahalanya pahala wajib. Dan barang siapa melaksanakan satu amalan wajib di dalamnya, di dalam bulan suci Ramadan, maka ia seperti melaksanakan 70 amalan wajib di bulan lainnya. Ini kan luar biasa ya. Jadi kalau dianalogikan, orang kerja di perusahaan biasanya setiap bulan gajiannya ya 1 kali UMR. UMR Cikarang berapa Bapak Ibu? Kita lempengin 5 juta misalkan. Ya gitu ya, 5 juta ya? Iya. Hah? 5,9. Kita lempengin dah 7 juta. Oh, lempengnya banyak amat lempengnya. Lempengin 6 juta Pak. Biasa setiap bulan gajian 6 juta. Tahu-tahu ada di satu momen kata bos, khusus di bulan ini gaji kalian 70 kali UMR. Kira-kira semangat gak kerjanya? Masuk jam 8 subuh dia udah nongkrong. Ya, kita hitung dulu Pak. 6 juta kali 70. 6 juta kali 70. 420 juta. Masya Allah. Bapak bayangin, ada satu momen, satu bulan di perusahaan gajinya yang biasanya 6 juta tapi jadi 420 juta. Waduh, semangat gak tuh kerjanya tuh? Diomelin bos senyum aja, udah tetap senyum. Gaji segitu Pak, kerjaan gak nambah loh, kerjaan gak nambah tapi gaji segitu. Seneng Pak ya? Luar biasa. Masalah duniawi saja kita seneng, apalagi masalah akhirat.
Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya mengatakan, satu amalan sunnah pahalanya satu amalan wajib. Satu amalan wajib pahalanya sama dengan 70 kali. Berarti kan kita panen pahala di bulan suci Ramadan ini, Pak ya. Ya, dan ini hadisnya statusnya adalah hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi ada 5 kitab yang memuat hadis-hadis sahih. Pertama Sahih Bukhari, kedua Sahih Muslim, ketiga Sahih Ibnu Khuzaimah. Nah ini yang riwayat hadisnya kita cantumkan ini. Ini ada di Sahih Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga Sahih, yang keempat Sahih Ibnu Hibban, dan yang kelima Al-Mustadrak, kitab Imam Hakim. Insya Allah semangat Pak nanti di bulan suci Ramadan ya. Iya. Ini pahalanya luar biasa. Itu pahala ibadah di bulan Ramadan. Iya loh. Iya. Saya lupa sambungannya nggak ke bawah. Udah nggak apa-apa. Ya, kuat kayaknya, kuat. Ya. Slide selanjutnya. Ibadah karena kebiasaan, baguskah? Artinya sebetulnya orang yang beribadah pada Allah karena kebiasaan, Pak. Kira-kira bagus atau tidak? Ya. Ataukah ibadah itu harus dengan paksaan? Kan kenyataan realitasnya seperti itu. Ada orang yang beribadah itu memaksakan diri. Sebetulnya dia tidak mau beribadah, tapi dia paksakan diri untuk beribadah. Ada orang yang kedua, ibadah itu jadi kebiasaan. Ya. Jadi tanpa memaksakan diri, secara otomatis dia akan melaksanakan ibadah tersebut. Nah, yang kita soroti adalah ibadah karena kebiasaan. Kira-kira bagus atau tidak? Terbiasa melakukan amal ibadah adalah salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling terus menerus, konsisten, walaupun amalan itu sedikit. Ya. Nah, itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, hilang. Iya, habis berarti ya? Kirain saya kuat. Coba nih, kayaknya dia ngisi. Ya, nggak apa-apa ya, terusin ya. Artinya apa? Artinya terbiasa melakukan ibadah itu merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Bapak ketika dengar azan otomatis ke masjid atau tidak? Kan otomatis Pak ya. Otomatis ingin melaksanakan sholat. Ketika Ramadan otomatis ingin puasa, otomatis ingin memperbanyak bacaan Al-Quran. Jadi orang yang terbiasa dengan ibadah, maka ciri-ciri orang tersebut disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bersyukur kepada Allah ketika ibadah itu sudah mendarah daging di dalam diri kita, sudah menjadi kebiasaan aktivitas sehari-hari kita. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tahap awalnya adalah memaksakan ibadah, dan tahap akhirnya ibadah tersebut menjadi kebiasaan. Ya. Jadi
seseorang yang ibadahnya sudah menjadi kebiasaan, berarti dia sudah memasuki tahap yang bagus. Ya, sama seperti tahajud awalnya memaksakan, kemudian menjadi kebiasaan. Menghindari maksiat sama, awalnya memaksakan, kemudian menjadi kebiasaan. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar ibadah itu menjadi kebiasaan? Bagaimana caranya, metodenya? Jadi metodenya itu Bapak Ibu bisa kita latih dengan cara melatih diri selama yang pertama 3 hari. Kalau sudah lulus 3 hari melaksanakan satu ibadah, maka bisa ditambah 7 hari. Oh beda, ini coba. Oh ya, kekecilan ini. Iya. Misalkan anak muda ingin menjauhi maksiat mata. Anak muda itu kan penyakitnya maksiat mata, Pak. Ya, ada perempuan cantik diliatin, nggak ada perempuannya buka HP, buka media sosial. Itu penyakit laki-laki ya. Secara umum sih, bukan anak muda aja, bapak-bapak juga kayaknya iya gitu ya. Ya, Ustadz ya rahasia lah kalau Ustadz. Tipis-tipis lah ya. Ya. Jadi itu memang hal yang paling berat, Pak. Maksiat yang paling berat bagi laki-laki itu jujur perempuan. Mau laki-lakinya itu ustadz atau bukan ustadz. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna kaidahunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangat besar bagi para pria. Itu ketika berbicara perempuan. Dan ketika berbicara setan, kata Allah, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu kecil bagi laki-laki, bagi manusia kecil. Laki-laki itu, Pak, digoda masalah harta itu gampang, digoda masalah jabatan gampang, digoda masalah penyakit gampang, digoda masalah kebutuhan gampang. Laki-laki itu biasa siap lapar, siap capek, betul ya? Tapi ketika laki-laki digoda perempuan, Masya Allah ya, Pak Imam aja udah aduh, main nambah lagi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang sangat berat sekali. Ya. Pak Hashim. Misalkan kita mau menundukkan pandangan mata kita, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa menundukkan pandangan mata kepada perempuan? Bisa dilatih dengan cara 3 hari. 3 hari dulu istiqomah, sama sekali tidak mau melihat wanita kecuali yang mahram, tidak mau timbul syahwat lewat penglihatan. Selama 3 hari istiqomah, doa sama Allah, minta pertolongan Allah. Setelah 3 hari, wah saya bisa nih 3 hari, lanjut 7 hari. Lanjut 7 hari, goddul basor, istiqomah tidak melihat yang haram. Sudah bisa 7 hari, lanjut 40 hari. Istiqomah 40 hari, menjaga hati dengan cara menutup pandangan. Jadi tidak ada pandangan haram yang masuk ke dalam hati kita. Sudah bisa 40 hari, coba Pak yang terakhir 1 tahun. Kalau sudah berhasil 1 tahun, tidak ada yang haram yang masuk lewat mata kita mengotori hati, maka kata Imam Haddad, hal tersebut akan menjadi kebiasaan untuk kita. Ya, sehingga setelah 1 tahun berlalu kita istiqomah, setelah itu tidak ada lagi keinginan bagi kita untuk melihat yang haram. Allah Subhanahu wa taala putar balik hati kita yang tadinya suka bermaksiat menjadi benci kepada
maksiat, ya. Nah, jadi riadohnya itu sebetulnya 1 tahun. Bapak kalau bisa istiqomah melaksanakan satu ibadah 1 tahun, maka ibadah itu akan jadi kebiasaan. Tahajud misalkan, nggak bisa baru sebulan 2 bulan jadi kebiasaan, nggak bisa. Sebulan 2 bulan masih memaksakan, ya. Tapi kalau sudah istiqomah setahun, maka tahajud akan jadi kebiasaan. Baca Quran 1 hari 1 juz, sebulan 2 bulan itu masih maksain, Pak. Tapi kalau udah istiqomah 1 tahun, akan jadi kebiasaan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya, kalau sudah jadi kebiasaan, maka tidak akan ditinggalkan. Kalau sampai ditinggalkan, maka akan ada perasaan-perasaan tidak enak di dalam hati, ya. Jadi galau, resah, gelisah. Coba Bapak kalau ketinggalan sholat, kan hati kita galau, ya. Kita ketinggalan sholat ini pasti galau, Pak. Ya Allah, dosa besar ini, dosa, ya Allah, dosa. Galau. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Begitu pula kalau tahajud sudah jadi kebiasaan, menundukkan pandangan mata jadi kebiasaan. Jadi sekali ngelihat haram itu, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, bisa sehari semalam itu, Pak. Karena sudah jadi kebiasaan, ya. Jadi kata Imam Haddad itu, kalau orang yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ibarat pakai baju, dia baju bersih dari atas sampai bawah semua bersih. Ketika melewati lumpur, pasti dia berhati-hati, hati-hati sekali. Tapi orang yang bajunya kotor, ketika lewat lumpur, apalagi sekali kejatuh, maka dia tidak akan berhati-hati lagi, terobos terus jalan lumpur. Begitu pula orang yang sudah banyak dosa. Orang yang sudah banyak dosa itu, Pak, ketika melakukan satu dosa, dia tidak terasa itu dosa, sudah biasa. Melihat perempuan menimbulkan syahwat, tidak merasa dosa. Kenapa? Ya ibarat baju emang sudah kotor, jadi jalan kotor pasti akan dilewati terus, ya. Nah, makanya di bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai ajang untuk kita membersihkan diri kita, membersihkan diri kita, riyadhah hati kita, riyadhah untuk menjadikan ibadah sebagai kebiasaan dan menjauhi maksiat juga sebagai kebiasaan. Mudah-mudahan selepas Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala merubah hati kita yang tadinya condong kepada maksiat, Allah putar balikan jadi condong kepada taat. Yang tadinya suka kepada maksiat, Allah jadikan benci kepada maksiat, ya. Nah, jadi ibadah sebagai kebiasaan itu adalah puncak dari ibadah, Pak. Dan itulah ibadah yang paling disukai oleh Allah, yaitu ketika ibadah menjadi kebiasaan, menjadi aktivitas sehari-hari, mendarah daging di dalam diri seseorang, ya. Itu zahir kita, Pak, ya. Itu zahir kita tuh. Sekarang yang kedua, batin kita, kesadaran, ya. Jadi ketika seseorang melakukan ibadah, ada yang melakukannya dengan kesadaran, ada yang melakukannya tidak dengan kesadaran, ya. Artinya ada yang khusyuk, ada yang tidak. Ada yang hatinya ikut sholat, ada yang tidak. Ada yang hatinya ikut puasa, ada yang tidak, ya. Maka di sini saya akan menukil apa yang diucapkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terkait puasa. Kata Imam Ghazali, orang yang berpuasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, tingkatan pertama namanya saumul umum, puasa orang atau puasa kebanyakan orang. Artinya kebanyakan orang puasanya seperti itu. Bagaimana saumul umum? Saumul umum adalah puasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwat kemaluan, itu saja, Pak. Jadi puasanya hanya sekedar puasa zahir, tidak puasa batin, ya. Dia memang betul berpuasa, tapi dia masih melakukan dosa. Betul puasa, tapi bergibah,
betul puasa tapi berbohong, dia puasa tapi masih tetap korupsi, dia puasa tapi masih tetap bermaksiat. Ya. Nah, ini namanya shaumul umum. Artinya puasanya hanya sekedar puasa zohir saja, sekedar menahan haus, lapar, dan syahwat. Adapun dosa-dosa masih dia laksanakan. Bagaimana hukum puasa ini? Hukum puasa ini pertama sah. Secara hukum puasanya sah, akan tetapi tidak berpahala. Atau berpahala tapi pahalanya sedikit, sekedarnya saja. Kenapa? Karena setiap dosa yang dia lakukan itu akan mengurangi pahala-pahala yang dia dapatkan. Jadi kalau seseorang berpuasa tanpa bermaksiat, maka pahala puasanya 100%. Tapi begitu dia bermaksiat, berbohong 1 kali, maka pahalanya berkurang sedikit. Kemudian setelah berbohong dia bergibah, maka pahalanya berkurang lagi. Dia melakukan maksiat yang lain, berkurang lagi. Jadi semakin banyak dia bermaksiat, semakin banyak pahala puasa yang akan berkurang. Kalau sampai maksiatnya banyak, maka bisa jadi pahala puasanya habis. Inilah yang disebutkan oleh Nabi di dalam riwayat Ibnu Majah dan Nasai. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia. Tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya melainkan hanya sekedar haus dan lapar. Puasanya tidak berpahala. Itu yang pertama, Pak. Shaumul umum. Puasa yang tingkatannya paling bawah, ya. Jadi puasa zohir saja, tidak puasa batin. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ada yang namanya shaumul khusus, puasa khusus. Puasanya orang-orang soleh. Dia berpuasa bukan cuman puasa zohir saja, tapi juga puasa batin. Bukan cuman perutnya berpuasa, tapi lisannya puasa, matanya puasa, telinganya puasa, kaki tangan semua berpuasa dari bermaksiat kepada Allah. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan shaumul khusus, puasanya orang soleh. Jadi puasa bukan cuma sekedar puasa zohir, menahan haus, lapar, dan syahwat, tapi juga menahan mata untuk tidak bermaksiat, menahan lisan untuk tidak bermaksiat, menahan telinga untuk tidak bermaksiat. Artinya apa? Dia menjalani puasa dengan penuh kesadaran. Puasanya bukan cuma kebiasaan, tapi menjadi kesadaran. Tuh, ya. Nah, itu tingkat kedua. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, tingkat yang ketiga adalah shaumu khususil khusus. Puasa orang khusus di antara orang khusus yang lainnya. Artinya di antara orang-orang soleh, dia yang paling soleh. Di antara orang baik, dia yang paling baik. Di antara orang istimewa, dia paling istimewa. Bagaimana puasanya shaumu khususil khusus? Kata Imam Ghazali, puasa orang seperti ini bukan cuman di bulan suci Ramadan, ya, tapi dia berpuasa sepanjang tahun, seumur hidupnya. Bukan puasa zohir, tapi puasa batin. Artinya seumur hidupnya dia tidak pernah menggunakan matanya bermaksiat, tidak pernah menggunakan lisannya bermaksiat, tidak pernah menggunakan anggota tubuhnya untuk bermaksiat, dan hatinya selalu terpaut kepada Allah. Jadi yang ada di dalam hatinya cuma Allah. Tidak ada jabatan, tidak ada harta, tidak ada wanita, tidak punya ketergantungan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kira-kira shaumu khususil khusus susah nggak, Pak? Kayaknya susah banget ya. Di dalam hati kita kan udah ada, bukan cuman Allah tuh,
banyak lah ya. Ya, bayang-bayang mobil baru ada, bayang-bayang rumah baru ada, bayang-bayang apa lagi yang baru? Ya, jadi bayang-bayang dunia itu sangat banyak sekali di dalam hati kita. Pak Ustadz, bagaimana agar kita tidak cinta kepada dunia? Gimana sih langkah-langkahnya? Kata Imam Haddad, langkahnya adalah dengan cara menutup mata dan membatasi angan-angan. Jadi menutup mata itu godul basor, menundukkan pandangan bukan cuman kepada yang haram, Pak, kata Imam Haddad, tapi kepada sesuatu yang berpotensi merusak hati kita. Ada rumah baru, ada rumah orang, rumah mewah, bagus sekali. Kira-kira kita boleh nggak, Pak, melihat rumah itu? Boleh. Tapi kata Imam Haddad, jika itu berpotensi merusak hatimu, maka tundukkan pandanganmu dari rumah itu. Kenapa? Walaupun secara hukum boleh, tapi dengan melihat rumah itu engkau akan berangan memiliki rumah itu. Bapak lihat, Masya Allah, rumahnya 14 tingkat. Lah, itu mah rusun. Masya Allah, rumahnya cakep, ada tamannya, ada ininya. Begitu Bapak masuk, Masya Allah, ada liftnya. Habis itu dijarah warga, rumah DPR itu mah. Ya. Jadi walaupun boleh secara hukum, tapi jika berpotensi merusak hati, berangan-angan, Pak. Setelah masuk rumah itu, kita masuk rumah kita merasa rumah kita kok sempit, rumah kita kok kurang bagus. Akhirnya kita tidak bersyukur kepada, ngerusak hati enggak? Ngerusak hati kita. Maka kata Imam Haddad, tundukkan pandangan matamu terhadap segala sesuatu yang berpotensi merusak hatimu. Ada mobil keluaran baru, mobil Cina kan sekarang keren-keren, Pak ya, gagah-gagah, murah-murah, Masya Allah ya. Kadang ada yang searching di YouTube, mobil gimana ngetiknya, terbaru 2026 di Indonesia. Apa aja nih yang mau masuk Indonesia? Kira-kira Pak, ngelihat-lihat mobil boleh nggak? Boleh, tidak haram. Tapi kata Imam Haddad, jika itu berpotensi merusak hatimu, engkau jadi berangan-angan dengan mobil yang baru, mobil yang bagus, sehingga ketika engkau melihat mobil yang sudah engkau miliki, engkau tidak bersyukur kepada Allah. Maka goddul basor, tundukkan pandangan matamu dari hal tersebut, karena itu bisa merusak hatimu. Ya, jam tangan, HP, apapun itu, jika berpotensi merusak hati, maka segera tutup pintunya serapat-rapatnya. Mana pintu hati? Pintu hati yaitu mata. Itu yang pertama, tutup mata. Yang kedua, batasi angan-angan. Jangan sampai engkau punya angan-angan, ngelihat mobil bagus langsung punya angan-angan, wah kalau saya punya mobil ini, wah, berhayal, berangan. Itu yang akan merusak hatimu. Begitu pula melihat rumah langsung berhayal, berangan-angan. Melihat ini berangan, melihat itu berangan. Jadi melihat duniawi ini jangan dibayangkan, jangan diangan-angankan, karena itu yang akan merusak hati kita, ya. Makanya Syekh Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam itu beliau mengatakan, ma basaqat aghsanu zullin illa bibidri tomain. Tidaklah berkembang cabang-cabang kehinaan melainkan karena ada biji, ada benih ketamakan, ya. Jadi kalau kita punya harapan, punya keinginan, punya tamak, sifat tamak dalam hati, siap-siap kecewa, Pak. Jadi yang membuat kita kecewa itu sebetulnya bukan orang lain, diri kita sendiri. Ini kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Yang membuat
kita kecewa itu bukan orang, diri kita sendiri. Saya kasih contoh yang paling ringan. Kita kirim sesuatu postingan di grup WhatsApp, ya, dengan harapan apa? Banyak orang yang respon, like, suka, komen. Ternyata ketika kita kirim postingan itu nggak ada yang komen sama sekali. Kesel nggak, Pak? Giliran teman kita kirim postingan, banyak yang komen, banyak yang suka. Giliran kita nggak ada yang respon. Kesel nggak? Kenapa kita kesel? Kenapa kita kecewa? Karena ada angan-angan, karena ada harapan. Harapan ingin direspon, harapan ingin disukai, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kita kesel, kita kecewa sama orang-orang di grup kita. Sebetulnya yang jahat siapa? Yang jahat itu pikiran kita sendiri, bukan orang. Orang nggak ada yang ngatain kita, nggak ada yang jahatin kita. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita kesel? Karena pikiran kita yang jahat. Kita mengharap kepada orang, mengharap direspon, mengharap ini, mengharap itu, ya. Jadi harapan yang akan bikin kita kecewa. Makanya kalau tidak ingin kecewa, jangan pernah berharap kecuali kepada Allah. Ya, ibu misalkan ibu nih nge-WA suami, WA-nya panjang banget, jawabannya cuman ok, oke, atau cuman iya, atau kadang huruf y doang, y, atau jempol doang. Kecewa, Pak, kesel itu istri. Ya, kenapa kecewa? Karena akan ada harapan untuk dibalas yang sama, balasan panjang, ada kata sayangnya, ada kata emuahnya, ada gitu-gitu. Ternyata enggak kan? Berharap itu yang bikin kecewa. Makanya jangan berharap. Ya, kita pulang dari haji berharap dipanggil Pak Haji. Habis gitu dipanggil nama, kesel, kecewa. Kenapa? Ada harapan disebut haji. Coba kalau nggak ada harapan. Saya ustadz, ya biasa disebut ustadz. Ketika orang manggil pasti harus ada ustadznya, ada harapan. Bayangkan ketika ada orang langsung manggil nama saya, Saiful. Apaan nih orang? Dia nggak tahu saya siapa. Kesel. Kenapa kesel? Padahal orang itu nggak jahat. Orang itu tidak menyebut kita dengan salah satu warga Taman Safari. Enggak kan? Dia baik aja nyebut nama kita. Kenapa kita kesel? Karena ada harapan. Harapan disebut ustadz, harapan haji, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang jahat itu kita sebetulnya, Pak. Yang jahat itu kita. Kita ini banyak berharap dengan harapan yang tinggi, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga kita kecewa. Ya. Bagaimana cara menutup pintu itu? Cara menutup pintu kekecewaan? Kata Syekh Ibnu Athaillah, maka tutup harapannya, angan-angannya maksudnya. Jadi batasi angan-angan, jangan sampai angan-angan itu dipelihara atau sengaja mengangan-angankan diri. Atau dengan melihat, kata Imam Haddad, dengan melihat sesuatu yang akan masuk ke dalam hati kita. Jadi tundukkan pandangan mata, batasi angan-angan. Insya Allah kita nggak akan kecewa, hidup kita bahagia. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait kajian menyambut Ramadan dengan judul ibadah Ramadan sebagai kebiasaan dan penuh kesadaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Apakah orang yang puasa zahirnya saja mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, bisa jadi dia mendapatkan ampunan, tapi bukan karena puasanya itu, ya, tapi karena usaha yang lainnya. Misalkan contoh, di bulan di selain bulan puasa dia itu maksiatnya luar biasa, Pak, semua maksiat dikerjakan. Tapi di bulan puasa itu dia minimalisir maksiatnya. Dia puasa tapi tetap maksiat. Cuman maksiatnya ini dia sebisa mungkin meminimalisir dan menguranginya. Biasa 10 maksiat dikerjakan. Di bulan suci Ramadan dia cuma 5 maksiat yang dia kerjakan. Nah, ini kan puasanya zahir saja ya. Batinnya nggak puasa karena dia maksiat. Tapi barangkali dengan usahanya itu,
Walaupun dia nggak maksimal, barangkali dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan faktor eksternal, Pak ya, faktor lain ya. Mudah-mudahan ya, kita berharap kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang puasanya hanya zahir saja. Mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah. Karena yang Allah lihat bukan dia masih tetap bermaksiatnya, tapi usaha dia untuk berubah walaupun tidak sempurna. Bisa jadi karena faktor eksternal itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dia. Bisa jadi memang tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena memang menganggap enteng dosa-dosa itu ya. Dia hanya puasa perut tapi tidak puasa dari dosa tersebut. Biarinlah, yang penting puasa saya mah sah. Berarti kan menganggap enteng. Biasanya orang yang menganggap enteng itu yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin sekarang kita, walaupun kita tidak bisa maksimal di bulan suci Ramadan menghindari maksiatnya, minimal ada usaha keras dari kita untuk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam.